Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata yang merupakan analis Henan Putirai Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore, apa kabar Bu? Halo, selamat sore Mas David. Baik, thank you. Terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Tampaknya ada beberapa kejutan ini Bu. Yang pertama, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona hijau karena mengalami pelemahan yang cukup dalam sebelumnya. Ditarik ke atas dan menyentuh kembali ke level 6.600-an. Nah, tampaknya salah satu penopang dari indeks harga saham gabungan dari perbankan Big Cap, BBCA di menit-menit terakhir juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, Ibu Liza, di atas 3%. Apa yang bisa kita cermati, Ibu, dengan pola pergerakan indeks harga saham gabungan, kemudian tarikan juga dari saham BBCA di penutupan sesi kedua hari ini? Iya, bantuan BBCA pada khususnya memang sejujurnya saya harapkan pada indeks karena sebelum-sebelumnya pada waktu IHSG mencapai level previous high di sekitar 6750-an juga terus terang indeks mover atau boosternya itu banyak disupport oleh BCA ya. Jadi nggak heran kalau kenaikan BCA hari ini memang pantas lah untuk menyelamatkan posisi indeks gitu. Nah, tapi untuk minggu depan ini sebenarnya kita kurang selangkah lagi. Kita masih harus lewati level resisten di atas 6.620. Nah, untuk mengamankan posisi supaya tren sideways ini, IHSG memang masih dalam tren sideways ya dari sejak bulan Oktober. Ini tidak berlanjut berubah menjadi tren turun. Penguatan BBCA minggu depan juga masih saya harapkan karena BBCA-nya sendiri trennya lebih bagus, dia sudah breakout resistennya. Nah, IHSG kurang sedikit lagi, mudah-mudahan minggu depan bisa beranjak naik ke 6620 and then next step ke atas 6650. Baru kita lebih punya banyak chance untuk bisa balik ke sekitar 6750-an lagi. Baik, Ibu Liza, dengan saham BBCA kebetulan sudah ada penanya yang masuk nih Bu di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba sapa Bapak Susilo yang ada di Blitar. Terima kasih Pak Susilo sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. BBCA melejit di menit-menit terakhir. Pertanyaannya adalah ada apa ya? Peluang mungkin untuk pekan depan, Ibu Liza. Mungkin secara lebih detail lagi Bu, teknikal penguatan yang terjadi hari ini dan proyeksi untuk pekan depan. Oke, BBCA kalau misalkan saya adalah technically sejati, menurut saya posisi yang valid adalah closing. Nah, closingnya kebetulan juga BBCA di bawah menembus resistance. Jadi ini adalah suatu prestasi yang cukup bagus untuk hari ini dan membuahkan rekomendasi buy untuk BBCA minggu depan ya. Oleh karena itu targetnya bisa ada di sekitar untuk jarak dekat ya 7750 sampai 78 sampai 7900 dulu. Nah, kalau atau mungkin extended sampai angka bulat 8000. Dan karena angka bulat itu sendiri bisa jadi resisten psikologis. Kemudian titik tertingginya memang ada di sekitar 8250 ya. Jadi itu step-stepnya yang harus dilalui BBCA untuk minggu depan. Supportnya mudah-mudahan tidak ditutup di bawah 7.300 lagi supaya aman. 8250 ini target sampai dengan akhir tahun atau baru sampai hanya pekan depan saja, Ibu Liza? 8250 sampai akhir tahun, ya, karena level all time high-nya dia itu mungkin bisa jadi benchmark. Baik, BBCA yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Susilo yang ada di Blitar ini. Kita balik ke pembahasan indeks harga saham gabungan, Ibu Liza, dengan posisi penguatan di menit-menit terakhir dan minggu depan kita sudah memasuki minggu ketiga dan minggu keempat dan selanjutnya kita beralih ke tahun 2022 dengan sisa waktu yang ada dengan posisi indeks harga saham gabungan yang masih berfluktuasi sampai sejauh ini. Bagaimana Anda melihat dari sisi keoptimisan untuk window dressing, Ibu Liza? Optimisnya kita nih banyak dibayang-bayangi oleh berbagai isu ya belakangan ini ya yang salah satunya pasti Omicron lah yang sudah terdeteksi masuk ke Indonesia, ya kan.
Kemudian ya masalah tapering memang sudah ada kejelasannya, akan dilaksanakan lebih cepat, mungkin di sekitar Maret gitu ya sudah mulai dilakukan pengurangan pembelian bond oleh Amerika. Nah, jadi menimbang segala hal itu dengan posisi saya masih sedikit konservatif, kalau IHSG masih bisa bertahan di atas 6550 supportnya dan setidaknya bisa balik ke 6750 lagi, itu menurut saya udah cukup bagus untuk posisi window dressing akhir tahun. Baik, ini targetnya lebih ke pesimis, Mas David? optimis atau middle saja, Ibu? Halo Ibu Liza. Ini masih sideways ya sebenarnya. Ya, ini masih sideways sebenarnya. Artinya ini window dressing akan lebih terbatas untuk Desember 2021 ini? Jadi intinya saya tidak berharap banyak. Oke. Asal IHSG masih bisa di atas 6550 itu dan dalam range sampai ke 6750 itu udah cukup bagus menurut saya untuk penutupan tahun ini. Ibu Liza, biasanya untuk momentum window dressing ini terjadi di minggu ketiga atau minggu keempat, Bu? Atau tidak ada patokan sama sekali sebelumnya? Enggak, sebenarnya window dressing itu bukanlah suatu keharusan gitu ya. Oke. Sebelumnya juga pernah saya utarakan di sesi bersama IDX Channel sebelumnya, kalau kita sebenarnya sudah sampai di target tahun ini di sekitar 6750 gitu. Baik. Nah, sekarang ini ya apalagi dengan berbagai isu yang masih concerning gitu di dunia seperti Omicron ini, ya jadi batasnya antara 66 sampai 6750 tuh udah cukup oke untuk window dressing akhir tahun. Oke, dengan proyeksi ini untuk menghadapi perdagangan di minggu depan, Ibu Liza, bagaimana strateginya? Mungkin ada beberapa sektor yang masih bisa dicermati. Iya, karena saham, aku rasa bisa berkaca kepada pasar atau market global ya, seperti di Dow Jones. Kalau saham-saham teknologi atau saham-saham bank digital kita sudah pada kemahalan mungkin, and despite situasi kesehatan yang merebak lagi, jadi cocok mungkin kalau kita balik ke saham sektor consumer lagi. Nah, apalagi Unilever contohnya. Nah, ini sekedar idea ya untuk minggu depan mungkin. Unilever di level sekarang ini 4150 harusnya dia ada support dari level previous low waktu awal-awal Desember. Dan jadi ini statusnya saat ini adalah spekulatif buy untuk Unilever dengan average up di atas 4.300 dan target dekat itu being konservatif mungkin kita coba set dulu di 4.430 untuk langkah pertama, kemudian langkah kedua ada di sekitar 4.600 sampai 4.700. Unilever juga akan menjadi proxy yang tepat kalau misalkan minggu depan beneran ada rebound, ya harusnya Unilever bisa jadi pembantu. Baik. Atau indeks booster. 47 ini sampai dengan akhir tahun atau sampai dengan Januari 2022, Ibu Liza? Ini kita masih jangka pendek, jadi masih termsnya akhir tahun. Baik, ada Unilever direkomendasikan pemirsa 4150, 1,43%, pelemahan untuk hari ini, dan tampaknya masih cukup lebar pergerakan range dari Unilever ke 4.700, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza.